Saudara-saudara, saya akan mulai sebuah seri baru, seri tentang nubuat-nubuat mesianik di dalam Perjanjian Lama. Untuk seri-seri ini mayoritas akan direkam dengan durasi 10 sampai dengan 20 menit maksimal. Dan untuk seri yang pertama ini saya akan fokus kepada Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebuah teks mesianik yang sangat terkenal namun akhir-akhir ini mendapatkan serangan masif dari para polemikus muslim termasuk juga kaum Yahudi rabbinik. Untuk memberikan pembelaan terhadap natur nubuat dari teks ini, saya akan menggunakan argumen-argumen eksegesis dan teologi biblika. Tetapi mengingat durasinya tidak boleh terlalu panjang, saya akan membahas tentang Yesaya 7:14 dalam sejumlah seri. Untuk seri yang pertama ini saya hanya akan fokus kepada serangan pada aspek leksikalnya atau serangan terhadap aspek kosakata dari kata perempuan muda atau perawan, kata alma di dalam teks ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kata perempuan muda di dalam bahasa Ibrani-nya adalah ha-alma dan di dalam terjemahan Septuagintanya he partenos. Di dalam sejarah Yesaya 7 ayat 14 setidaknya dibaca dengan 3 cara. Pembacaan yang pertama atau pandangan yang pertama adalah pandangan historik, yaitu pandangan bahwa teks itu tidak memuat prediksi atau nubuat mesianik sama sekali. Penggenapan dari teks itu sudah terjadi pada masa Yesaya dan tidak punya aspek futuristik. Pandangan yang kedua adalah pandangan penggenapan ganda atau double fulfillment. Dari namanya saja saudara sudah ngerti bahwa pandangan ini percaya ada 2 kali penggenapan. Penggenapan pertamanya terjadi pada masa Yesaya, tetapi teks ini juga punya aspek nubuat mengenai Mesias dan penggenapan keduanya terjadi pada masa Yesus. Jadi double fulfillment, penggenapan ganda. Pandangan yang ketiga percaya bahwa teks ini tidak bicara penggenapan ganda, melainkan bicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kalau dilihat dari sudut pandang masa hidup Yesaya, makanya pandangan ini saya sebut sebagai pandangan profetik mesianik. Nah, serangan dari para polemikus muslim dan Yahudi rabbinik yang akan saya jawab khusus di dalam seri pertama ini adalah apakah kata almah semata-mata berarti perempuan muda, dan jika Yesaya bermaksud bicara tentang perawan, maka ia harus menggunakan kata betulah. Karena menurut para polemikus ini, kalau Yesaya mau bicara tentang seorang virgin, seorang perawan, harusnya dia menggunakan kata betulah, bukan kata almah. Karena kata almah lebih berarti perempuan muda, bukan perawan. Kalau mau bicara tentang perawan, mestinya menggunakan kata betulah. Argumen ini digunakan oleh Tovia Singer, termasuk juga digunakan oleh para polemikus muslim. Saya akan membantah argumen tersebut melalui argumen leksikal di dalam seri ini. Mari kita perhatikan sejumlah kamus dan konkordansi Perjanjian Lama. Di dalam Strong Concordance, kata almah diartikan sebagai a young woman, seorang perempuan muda, dan seorang perawan. Jadi kata almah punya arti perawan. Kemudian NAS Exhaustive Concordance, a young woman, a virgin, seorang perempuan muda, seorang perawan. Kemudian BDB leksikon standar di dalam studi kata bahasa Ibrani Perjanjian Lama mengartikannya young woman, seorang perempuan muda, ripe sexually, artinya dia sudah matang secara seksual, sudah siap untuk menikah, maid or newly married, atau seorang yang baru saja menikah. Jadi dari 3 resources ini kita melihat kata alma berarti seorang perawan yang telah mencapai usia matang secara seksual, artinya telah mencapai usia puber, bukan prapuber seperti Aisyah yang dinikahi oleh Muhammad 6 tahun lalu ditiduri pada usia 9 tahun. Dan kata ini juga bisa merujuk kepada perempuan muda yang baru saja menikah. Nah, di dalam argumentasi saya akan membuktikan kata ini lebih berarti seorang perawan pada usia puber, artinya sudah siap untuk menikah, tapi tidak pernah di dalam Perjanjian Lama digunakan untuk perempuan yang sudah menikah atau
baru saja menikah. Jadi saya akan membantah BDB leksikon di sini, termasuk juga membantah para polemikus yang mencoba berargumentasi bahwa kata alma hanya berarti seorang perempuan muda. Kita mulai dengan melakukan pengamatan terhadap penggunaan dari kata ini di dalam seluruh perjanjian lama. Nah, Kejadian pasal 24 ayat 43 konteksnya bicara tentang utusan dari Abraham yang diutus untuk melamar seorang perempuan bagi Ishak. Jadi konteksnya bicara tentang Ribka. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Nah, seorang gadis di dalam ayat ini, kata bahasa Ibraninya adalah ha'alma. Kata yang persis sama digunakan di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dan diterjemahkan di dalam LXX itu hepartenos. Nah, kata ini harus berarti perawan di dalam konteks ini karena di dalam Kejadian pasal 24 Ribka digambarkan sebagai seorang gadis, Hanaara, dan seorang perawan, Betula, dan seorang gadis, Ha'alma. Jadi kata Hanaara, kata Betula dan kata Ha'alma digunakan secara sinonim untuk bicara tentang Ribka. Ribka sudah memasuki usia puber dan telah matang secara seksual tetapi masih dalam kondisi perawan. Belum menikah, itu konteksnya. Jadi kata Alma digunakan di dalam konteks ini bicara tentang seorang perawan bernama Ribka. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-8. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Nah, gadis itu yang saya tebalkan dan garis bawahi itu adalah Miriam. Dia belum menikah, tinggal di rumah orang tuanya, dan itu berarti mengindikasikan Miriam masih seorang perawan. Dan kata bahasa Ibrani yang digunakan di situ adalah Ha'alma, di dalam Septuaginta diterjemahkan dengan He Neanis. Jadi sekali lagi kita mendapati konteksnya jelas menggunakan kata ini dalam arti seorang perawan. Mazmur 68 ayat yang ke-25 ini sulit untuk ditentukan. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Nah, sulit sekali dari konteksnya untuk menentukan apakah dayang-dayang di sini digunakan dalam kategori perempuan muda yang sudah menikah atau perempuan muda yang sudah matang secara seksual namun belum menikah. Dan tetapi kalau saudara baca tafsiran-tafsiran kitab Mazmur khusus untuk teks ini, mayoritas mengkaitkan latar belakang dari para dayang ini dengan Hakim-Hakim pasal 11 ayat 34 sampai 40 yang bicara tentang anak perempuan Yefta yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ada dua tafsiran mengenai anak perempuan Yefta. Ada yang percaya bahwa anak perempuan Yefta dipersembahkan dalam arti dikorbankan, tapi yang kedua percaya bahwa anak perempuan Yefta dipersembahkan kepada Tuhan dalam arti dia dipersembahkan secara khusus untuk tidak menikah dan melayani full time di dalam tabernakel atau di dalam kemah suci. Nah, jika tafsiran ini benar, maka para dayang di dalam teks ini pun mengindikasikan mereka adalah perempuan-perempuan muda yang masih perawan. Kata bahasa Ibrani yang sama digunakan dalam bentuk pluralnya almot. Amsal pasal 30 ayat yang ke-19. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Picture-nya di sini adalah sepasang kekasih yang sangat mungkin belum menikah. Jadi kita tidak bisa tentukan apakah mereka sudah menikah atau mereka sedang dalam masa bertunangan atau berpacaran tetapi belum melakukan hubungan seksual. Sangat sulit untuk ditentukan. Kidung Agung pasal 1 ayat yang ke-3. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Nah, gadis-gadis di sini almot itu pasti adalah para perawan karena konteksnya bicara tentang para gadis yang sedang mencari seorang suami, dan di sini bicara tentang Salomo. Para gadis yang belum menikah itu menginginkan Salomo sebagai suami mereka, mengindikasikan keperawanan.
permasyuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Saudara perhatikan ada 3 kategori perempuan di sini. Yang pertama itu permasyuri, itu bicara tentang istri raja. Kemudian selir, itu juga bicara tentang istri tambahan raja, tapi bukan istri utama raja, bukan permasyuri. Dan yang ketiga adalah darah-darah. Nah, darah-darah di sini adalah para perawan di istana yang dipersiapkan untuk nanti menjadi selir raja. Mengindikasikan para darah di sini adalah para perempuan muda yang masih perawan. Kata bahasa Ibrani yang digunakan di sini adalah bentuk pluralnya wa alamot dan diterjemahkan di dalam Septuaginta Nides. Yesaya 54 ayat 4 ini adalah teks yang seringkali digunakan untuk mereka yang berargumentasi bahwa kata almah digunakan untuk perempuan yang sudah menikah. Jangan takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan masa keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Kalau saudara baca teks ini secara teliti, justru kata keremajaanmu yang di dalam bahasa Ibrani adalah kata alomaik, sebenarnya digunakan untuk perempuan pada periode keperawanannya ketika dia masih remaja. Karena kata keremajaan, kata benda abstrak dan metaforik bicara tentang Israel sebelum menikah, dikontraskan dengan status Israel sebagai janda. Artinya sudah menikah, tapi kemudian sekarang tidak lagi memiliki suami. Jadi dari survei leksikal dan konteks penggunaannya di dalam Perjanjian Lama, kata alma digunakan dalam Perjanjian Lama untuk gadis muda dan masih perawan yang telah matang secara seksual. Usianya sudah matang secara seksual, telah memasuki usia puber, tetapi tidak ada satupun kasus di dalam Perjanjian Lama di mana kata alma digunakan untuk perempuan muda yang baru menikah atau yang sudah menikah. Sama sekali you tidak temukan kasusnya di dalam Perjanjian Lama. Ada kasus-kasus tertentu di mana saudara sulit untuk menentukan apakah perempuan muda itu sudah menikah atau belum. Jadi you tidak bisa menggunakan teks-teks semacam itu untuk melawan argumentasi mesianik dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yang pasti kita mendapati berulang kali kata alma digunakan untuk gadis perawan yang sudah siap untuk menikah atau telah memasuki usia pernikahan tetapi belum menikah. Maka pertanyaanlah, oke, kalau kata alma digunakan dalam arti perempuan muda yang masih perawan, tapi kenapa tidak menggunakan saja kata betula yang memang berarti seorang perawan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, karena pembuktian sudah saya lakukan, jadi jawaban terhadap pertanyaan itu tidak lagi relevan secara langsung dengan argumen saya hanya akan meminjam hasil pengamatan dari seorang ahli, seorang Yahudi, yang kemudian menjadi seorang Kristen, seorang scholar dalam bidang Perjanjian Lama, bernama Michael Rydelnik. Di dalam setiap penggunaannya di dalam Alkitab Ibrani, kata almah merujuk kepada seorang perawan atau dalam arti netral. Nah, dalam arti netral itu seperti yang tadi saya jelaskan. Ada konteks-konteks di mana kata alma digunakan, tapi saudara sulit, tidak mungkin bisa menentukan dari konteksnya apakah perempuan muda itu masih perawan atau sudah menikah atau baru menikah. Dia menyebut itu a neutral sense, arti yang netral. Tampaknya Yesaya memilih kata-katanya berdasarkan presisi, artinya ketepatan. Karena apa? Karena sementara kata bahasa Ibrani betula dapat berarti seorang perawan dari usia apa saja, jadi tidak merujuk kepada usia tertentu, tapi merujuk kepada periode sebelum menikah. Jadi dari usia apa saja itu disebut betula. Almah merujuk kepada seorang perawan yang telah mencapai usia puber. Dia, alma, adalah seorang perempuan muda di dalam artinya yang paling benar dan yang paling murni. Jadi tampaknya tidak ada alasan untuk meninggalkan penafsiran tradisional mengenai kata alma sebagai seorang perawan, kecuali bagi bias anti supernatural atau bias anti mesianik.
Jadi yang dimaksudkan ridelnik di sini adalah penggunaan kata alma di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu memang harus berdasarkan presisinya. Karena Yesaya ingin bicara tentang seorang perempuan muda, tapi dia tidak bicara tentang seorang perempuan muda dari usia apa saja, seperti arti dari kata betula, melainkan bicara tentang seorang perempuan muda yang telah mencapai usia puber, siap untuk menikah, ripe sexually, artinya telah matang secara seksual. Jadi saudara tidak dapat membantah teks ini sebagai teks mesianik semata-mata dengan berargumentasi bahwa seharusnya Yesaya menggunakan betula, bukan menggunakan kata alma. Itu adalah argumen yang bangkrut dan telah saya hancurkan di dalam presentasi seri yang pertama ini. Untuk argumen dari aspek-aspek eksegetikal dan teologi biblika, argumen-argumen yang lain akan saya deliver di dalam seri berikutnya. Kiranya presentasi ini memberkati saudara-saudara dan memperlengkapi saudara untuk menghadapi serangan-serangan yang tidak berdasar itu. Dan bagi saudara-saudara yang terbeban untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di STT RAI, dipersilakan untuk mengecek kotak deskripsi. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.